Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita hari ini kita boleh sama-sama beribadah dan hari ini hari yang spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan seorang tamu, seorang pembicara dari MDC Purwakarta, saudara saya perkenalkan Bapak Hatorangan Situmorang. Mana tepuk tangannya? Sebenarnya beliau sudah pernah datang ke sini, tapi sudah beberapa tahun yang lampau. Jadi mungkin banyak yang tidak kenal, biar beliau yang memperkenalkan diri sendiri. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Endro. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, terima kasih kesempatan untuk berbagi firman pada kesempatan pagi hari ini. Tadi Pak Endro menyampaikan saya sudah pernah ke kota Palembang ini. Memang sudah pernah. Sekitar mungkin 7-8 tahun yang lalu. Awal pelintisan kira-kira tahun berapa itu ya? Awal pelintisan di sini, udah cukup lama ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga, ya memang saya bukan orang terkenal, jadi nggak terlalu dikenal memang ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya diperkenalkan, kata Pak Enru, ya memang harus diperkenalkan, karena memang bukan orang terkenal. Tapi saya pastikan saya dikenal di sorga. Kalau Bapak Ibu juga nggak terkenal, nggak apa-apa, yang penting dikenal di sorga, amin. Nama Anda tertulis di sorga, amin. Yakin nggak ini? Yakin? Udah lulus DK semua ya, makanya yakin ya. Biasanya kalau sudah yakin itu paling tidak sudah lulus DK itu biasanya ya. Nah, Ibu dan Bapak, selamat sama-sama pada kesempatan ini. Saya dari Purwakarta bersama dengan istri saya, ada juga bersama dengan saya. Farmnya itu Tan. Kalau di Tiongkok itu C-nya Tan. Tapi jangan dipanggil Ibu Setan, jangan. Ya, karena istri saya bukan itu. Karena biasanya kalau orang Batak seperti kami, Situmorang dipanggilkan Pak Situmorang. Kalau ibunya Simbolon, Ibu Simbolon, kan gitu ya. Marganya Simbolon. Jadi kalau ini C-nya Tan, jangan Ibu Setan, jangan saudara. Nanti tersinggung, saya juga kurang setuju ya. Namanya adalah Ibu Fang Fang, ya Tan Fang Fang. Jadi kalau ada juga famnya Tan di sini, sama-sama Tan. Jadi istri saya ini keluarganya khususnya ibunya masih kelahiran dari Tiongkok dan datang ke Indonesia pada masa itu, dan heran luar biasa saya bisa bertemu dengan dia dan dipersatukan oleh Tuhan karena Tuhan ajaib. Amin. Dan memang banyak hal dalam hidup kita ini kita tidak bisa pahami. Tidak bisa kita mengerti, tetapi kalau kita berjalan dalam apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita, apa yang tidak terpikirkan bagi kita, apa yang tidak timbul dalam pikiran kita, janji firman Tuhan mengatakan disediakan bagi orang yang mengasihi dia, yang percaya, katakan amin. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan, perjalanan kehidupan kita ini jangan hanya kita jalani di dalam rencana kita, di dalam rancangan kita, di dalam keinginan kita, tapi kita harus menjalaninya di dalam rancangan Tuhan, di dalam tujuan Tuhan. Karena kalau kita berjalan dalam tujuan Tuhan, pasti akan berhasil. Amin, saudara. Karena kalau kita berjalan dalam tujuan Tuhan, tujuan itu tidak akan kita capai karena kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang akan menolong sehingga kita sampai kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, waktu saya tadi kita menyanyikan pujian, saya sangat menikmati pujian yang dinaikkan di tempat ini. Saya juga percaya Tuhan juga menikmatinya. Tuhan menikmati pujian kita dan nyanyian kita, saya pastikan dan yakini dengan iman terdengar ke sorga. Walaupun ini ada banyak peredam nih, di luar nggak kedengar. Tapi ke sorga kedengar loh, Ci. Kedengar loh ini loh, nyanyiannya sampai ke sorga loh. Itulah sebabnya saya mau menyampaikan nih, sedikit agak, ya mudah-mudahan dengan kata-kata saya ini, Pak Enru sama Ci, panggilnya Ci atau apa ya? Ci Jingjing agak sedikit terketuk hatinya. Semoga kiranya tahun depan kita berjumpa lagi di sini. Semoga kiranya tahun 2024 kita berjumpa lagi di sini. Kok aminnya makin lemas ini, jangan-jangan ini Bapak belum berkhotbah sudah minta mau datang lagi gitu ya. Tapi tahun 2025 kiranya Tuhan menolong
jemaat Palembang ini sudah punya tempat yang baru. Wah, lebih kencang tepuk tangan gitu kan saudara ya. Kenapa? Bukan karena ambil, bukan. Tapi karena tempat ini sudah terlalu penuh nanti. Tahun 2025 sudah penuh dan butuh tempat yang baru. Bapak Ibu setuju saudara? Amin. Dan kita doakan bersama-sama. Tapi yang paling penting saya mau sampaikan. Mari kita dalam segala hal yang mau kita capai. Segala hal yang kita mau raih. Mari kita hidup berkomitmen dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini, saya mungkin akan bercerita sedikit nanti tentang pengalaman pelayanan dan juga pengalaman kehidupan. Tapi tujuannya adalah saya mau membawa Bapak dan Ibu semuanya yang ada dalam ruangan ini, kita semuanya, yaitu berkomitmen dalam tujuan Tuhan. Katakan sama-sama berkomitmen dalam tujuan Tuhan. Ada satu istilah mengatakan digerakkan oleh tujuan. Iya kan? Tetapi saya beritahu tujuan siapa dulu, karena kita semua punya tujuan. Orang bergereja ada tujuannya. Orang menikah ada tujuannya. Orang berpacaran ada juga tujuannya. Tapi saya mau beritahukan sampai saat ini, mari kita hidup dalam tujuan Allah. Itulah yang saya mau sampaikan kepada kita, membagikan seorang kisah, seorang hamba Tuhan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca bersama-sama dari 2 Timotius pasal yang keempat. Dan ayat tersebut akan saya mengajak Bapak Ibu merenungkannya, melihat tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan hamba Tuhan itu, namanya Paulus. Awalnya namanya Saulus, dipanggil Saulus, dan kehidupannya sangat-sangat menakutkan, menyeramkan di dalam kehidupan orang percaya. Tapi di dalam kisah hidup akhirnya, dijelaskan dalam 2 Timotius ini, ayat yang pasal yang keempat, ayat 6-8. Bapak Ibu kalau bisa melihat di monitor, dan juga Bapak Ibu yang ada menyaksikan atau mengikuti ibadah ini secara online, saya meminta kita membacanya bersama-sama dari 2 Timotius pasal 4, ayat ke-6 sampai dengan ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Perhatikan ayat selanjutnya, baca dengan simak dengan baik. 1, 2, 3. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dikatakan bukan hanya kepadaku, tetapi kepada semua orang. Termasuk kepada semua jemaat MDC Palembang. Amin. Tuhan sudah menyediakan. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan. Di dalam pemahaman saya, di dalam pengertian saya, kehidupan kita yang ada di dunia ini adalah bagaikan sebuah perjalanan. Perjalanan yang ada awalnya dan juga akan ada akhirnya. Siapapun kita, bagaimanapun status sosial kita, semua kita yang hidup di dunia ini pasti ada awalnya. Ada yang kisah awalnya menyenangkan, ada yang kisah awalnya tidak menyenangkan. Tadi malam saya bercerita Bapak Ibu tentang kisah kelahiran saya. Sekilas tapi saya memberitahukan kisah kelahiran saya. Tapi tolong ya, jangan sampai Bapak Ibu tahan, jangan ketawa. Karena saya lahirnya di kolong rumah. Kok bisa? Ibu saya sudah hamil tua, biasa di kampung orang desa, saudara. Dan masih pergi ke ladang, tapi terjadi sampai di sawah, katanya sudah sangat mendesak. Sayanya katanya sudah sangat mendesak dari dalam, ingin keluar cepat-cepat untuk melihat dunia ini. Ibu saya pulang ke rumah dengan cepat, maklum di rumah saya, rumah orang tua saya pakai tangga. Waktu diangkat kakinya ke tangga, saya katanya nggak kepingin naik sampai ke rumah. Langsung rodol, saudara, lahir di kolong rumah, saudara. Dan waktu lahir ibu saya mengurusnya, ya, Bapak Ibu sekali lagi jangan senyum-senyum begitu dong ya. Ya, walaupun saya lahir di kolong rumah, ya saya bersyukur sekarang ada di sini. Awalnya seperti itu. Tidak ada dokter, tidak ada bidan di desa, mana ada puskesmas juga baru 5 tahun yang lalu baru berdiri di kampung saya. Dan semuanya itu terjadi dan dilakukan dan kisahnya kurang baik. Tetapi saya bersyukur hari ini, ya sudah Tuhan tolong sampai usia 54 tahun seperti ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya mengimani Tuhan akan tolong mengakhirinya dengan baik.
Dan kisah kehidupan kita semua akan ada awalnya dan ada akhirnya. Siapapun kita pada akhirnya akan ada berakhir juga. Mau buat apa caranya? Mau menahan supaya jangan meninggal? Atau mau selama-lamanya di dunia ini? Nggak bisa. Pasti akan ada akhirnya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, perjalanan hidup itu juga ada yang kisahnya diawali dengan baik, berakhir dengan buruk. Termasuk juga di perjalanan rohani. Ada orang yang tadinya menyala-nyala, berkobar-kobar, bersemangat di masa mudanya melayani Tuhan. Setelah menikah, hilang dari peredaran. Kadang-kadang memprihatinkan. Tapi ada juga orang yang awal-awalnya juga mengawalinya kurang baik, tapi akhirnya menjadi lebih baik. Awal-awalnya diajak ke gereja, malas, kurang semangat. Tapi akhirnya tanpa semangat sekali. Ada yang begitu. Awalnya semangat, tapi akhirnya melempem juga. Ada begitu. Tapi saya ceritain ini di Jawa, bukan di sini. Bukan Palembang semuanya semangat. Amin. Semangat saudara. Awal-awalnya semangat, tapi akhirnya kurang baik. Tapi ada juga yang awalnya tidak baik, tapi akhirnya jadi baik. Tapi ada juga yang menjalani kehidupannya sekedar berjalan saja. Yang penting sudah jalanlah. Kalau tanya gimana, mau kemana kamu, tujuannya apa? Dia bilang pokoknya jalani sajalah. Bagaimana tentang hidup yang akan datang? Boro-boro yang akan datang. Sekarang aja udah bingung, Pak. Makanya ada orang bertanya begini. Kalau bicara tentang surga bagaimana? Boro-boro surga. Di dunia aja udah bingung, katanya begitu. Nah, saya beritahu. Di dunia ini memang membingungkan. Tapi jalan ke surga membingungkan. Karena orang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Iya kan, jadi nggak perlu membingungkan. Jadi jangan berpikir, gimana caranya masuk surga? Ya sederhana. Terima Yesus, ikuti firman-Nya, udah pasti sampai ke surga dah. Gak usah bingung-bingung. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada orang yang mengawalinya dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Nah, Paulus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dijelaskan tentang dirinya yang mengakhiri hidupnya dengan sangat baik. Pertandingan yang baik. Dan saya mau menyampaikan ini dulu kepada kita latar belakang supaya kita bisa nanti masuk kepada poin komitmen dalam tujuan Allah. Karena Paulus ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengawali perjalanan kekristenannya, saya sebutkan istilahnya dengan terpaksa. Terpaksa jadi Kristen. Kira-kira begitu, saudara. Kenapa terpaksa jadi Kristen? Tadinya dia orang yang menganiaya orang Kristen. Dia orang yang tidak menyukai orang Kristen. Membunuh orang Kristen. Tapi apa yang terjadi? Dengan terpaksa, tapi dalam Tuhan dengan sengaja. Terpaksa bagi Paulus, apa yang terjadi? Dia berjumpa dengan Tuhan dan terpaksa bagi Paulus. Harus tunduk, harus menaklukkan diri. Diawali dengan terpaksa, tapi apa yang terjadi? Kehidupannya diakhiri dengan sangat luar biasa. Dan dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa dia mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman, dan ada mahkota kebenaran yang tersedia dalam kehidupannya. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, doa dan harapan saya, makanya saya katakan tadi, kalau hari ini kita berjumpa di sini, tahun 2023 kita berjumpa lagi di tempat ini. Amin kan nih Bapak Ibu nih? Atau Bapak Ibu sudah ada rencana yang lain? Jangan lain loh, jangan berpindah ke lain hati lagi loh saudara ya. Atau ada cinta yang lain di hati saudara. Kita berjumpa lagi, kenapa? Karena kita akan sama-sama bergerak dalam tujuan Allah. Mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman. Apa yang kita sudah mulai, kita akan akhiri dengan baik. Kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena saya percaya kalau kita berjalan di dalam tujuan Allah, maka kita akan melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang baik akan kita alami dalam kehidupan kita. Memang ada perjuangan, ada pergumulan, ada permasalahan, tapi saya sangat yakin, saya pastikan berjalan dalam tujuan Allah, kita akan melihat garis akhir yang terbaik di dalam segala pergumulan, di dalam segala persoalan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sementara saya menyampaikan ini, Bapak Ibu berkata begini, wah Bapak nggak tahu sih, sekarang sulit loh Pak, di Palembang susah, mungkin begitu ya. Gara-gara corona susah, saya beritahu bukan hanya di Palembang. Di Jawa juga seperti itu. Di Purwakarta sampai sekarang ibadah masih dibatasi. Saya saat tadi sebelum sini, saya bicara kepada Pak Enru, boleh nggak pakai masker? Nggak apa-apa, silakan. Jemaat juga banyak yang duduk nggak pakai masker. Saya juga banyak juga pakai masker ternyata. Tapi di Jawa saudara, waduh dibatasin. Kalau misalnya sudah agak banyak datang, masih datang tuh, Satpol PP datang ke gereja. Rajin tuh mereka kunjungan, tapi nggak masuk ke gereja Satpol PP-nya. Harapan saya suatu saat nanti yang mendengar khotbah saya ini lewat Zoom, kasih tahu sama mereka, ajak suatu saat nanti mereka masuk ke gereja, saudara. Iya kan?
Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong menuntun, semuanya akan berakhir dengan baik. Finishing well, itu yang akan Tuhan janjikan bagi orang yang setia kepada Dia. Paulus, dia seorang yang berpendidikan tinggi, awalnya dia adalah orang yang sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Dia salah satu anggota Sanhedrin, itu mahkamah agama yang ada di Yerusalem. Dia menjadi orang yang sangat penting, termuda dia di situ. Tapi apa yang terjadi waktu dia menjadi pengikut Yesus, dia juga akhirnya komitmen kepada Tuhan. Waduh, awalnya saya katakan tadi, dia sangat bersemangat, menangkap, memenjarakan, membunuh pengikut Yesus, itu yang dia lakukan. Dan waktu dia berjumpa dengan Yesus, dan apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat dan pembaharuan Tuhan yang luar biasa. Dan waktu dia menjadi pelayan Tuhan, dia mengakui, aku ini hamba Tuhan. Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah hidupnya secara ekonomi lebih baik? Ternyata tidak loh. Apakah dia menjadi orang yang lebih terhormat? Enggak juga loh. Kenapa? Malah sesama pengikut Yesus, dia pernah agak dicurigai, pernah itu Paulus itu. Kurang disambut, saudara. Dan yang paling penting lagi, yang kita perlu tahu bahwa Paulus ini mengalami kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, pernah karam kapal, pernah dianiaya, pernah juga kelaparan, banyak masalah yang dialami. Dan sesuatu yang menurut pandangan manusia, harusnya Paulus secara manusia bisa menyesal. Bisa berkata begini, waduh, ikut Yesus ternyata malah banyak penderitaan ya. Ikut Yesus ternyata banyak kesengsaraan ya. Lebih baik jadi anggota Sanhedrin lagi. Lebih baik jadi orang yang menangkap orang-orang Kristen lagi. Kalau secara fasilitas yang dialaminya, dia lebih hebat di sana. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini penting. Walaupun dia mengalami berbagai penderitaan, mengalami sengsara, berbagai kesulitan, sangat-sangat penting kita ketahui. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik karena, saudaraku dikasih Tuhan, saya katakan, karena dia komitmen kepada tujuan Tuhan dalam hidup. Katakan sama-sama, komitmen dalam tujuan Tuhan. Paulus bisa menjalani kehidupannya di dalam segala tantangan, rintangan, kesulitan yang dialaminya. Mengapa dia terus bertahan? Mengapa dia kuat? Mengapa dia terus berjalan sampai garis akhir? Mencapai garis akhir dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena dia komitmen ke dalam tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ibu dan Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, saya beritahu, perjalanan kehidupan kekristenan tidak dilepaskan dan tidak dijanjikan dari tanpa pergumulan. Kesulitan, sungguh-sungguh ikut Tuhan bukan berarti nggak ada kesulitan. Tapi saya beritahu, kesulitan tidak akan membuat kita mundur. Karena kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mengawalinya dengan baik atau mengawalinya bersama Tuhan. Kita juga akan mengakhirnya bersama dengan Tuhan. Kita mengawalinya dalam roh, kita juga mengakhirnya dalam roh. Jangan sampai diawali dalam roh, diakhiri dalam daging. Karena itu bukan menjadi kehendak Tuhan. Tapi tujuan Tuhan adalah kita mengawali dan menjalani kehidupan kita di dalam tuntunan, di dalam tujuan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita semua lakukan di dalam tujuan Tuhan. Saya katakan kalau berpacaran misalnya, lakukanlah pola hidup berpacaran sesuai dengan tujuan Tuhan. Harus tahu tujuan Tuhan. Setuju anak-anak muda? Amin. Amin. Jangan asal pacaran. Tanya dulu tujuan Tuhan apa. Tapi dia ganteng kali ku tengok. Pak Pendeta doakanlah. Itu saya suka sama dia. Suka kali aku pun katanya gitu kan. Iya suka tapi tanya dulu tujuan Tuhan apa. Benar. Enggak itu. Iya tapi ini cuma saya lihat cantik kali ku tengok. Gimana Pak Pendeta? Iya tunggu dulu. Cantik boleh. Tapi harus tahu dulu apa tujuan Tuhan di situ. Jangan nanti menyesal kemudian. Iya kan, waduh Pak, tahu begini ya Pak, saya dulu, aduh saya nggak mau pacaran sama dia. Tapi untung Pak Pendeta, kenapa? Masih pacaran, putusnya. Tapi coba putusnya setelah menikah, waduh ya oke lah. Tapi kalau boleh dari awal tanya dong apa menjadi tujuan Tuhan. Amin anak-anak muda. Amin. Jangan ambil prinsip, oh kalau masih muda milih-milih. Kalau sudah semakin tambah usia, siapa saja gitu. Jangan dong, emangnya program akhir tahun obral gitu, jangan. Tahu, mau pacaran pun harus tahu tujuan Tuhan. Karena tujuan Tuhan itu yang akan membawa kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, berakhir dengan baik juga. Pacaran. Menikah perlu tahu tujuan Tuhan nggak? Perlu tahu nggak? Makanya di gereja GBB kalau orang mau menikah disuruh konseling. Kenapa sih suruh konseling? Kadang-kadang orang berkata begini, kenapa sih Pak? 6 bulan lagi konseling. Langsung aja Pak, diberkati aja sekarang.
Kami sudah sama-sama cinta kok Pak. Butuh apa Pak? Biaya untuk memperkata berikan sudah siap Pak. Pak, Ibu, kita bukan mau menikahkan orang yang penting sama-sama cinta langsung dinikahkan. Kita perlu juga beritahu kepada mereka apa tujuan Tuhan dalam pernikahan. Setuju Bapak-Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Nah, anak muda dengar, udah setuju nih Bapak-Bapak. Kalau para senior udah setuju, harus diperhatikan tuh. Jadi harus tahu tujuan Tuhan. Jangan bilang seperti tadi, wah dia cocok loh. Dia kaya, ini kaya. Udah cocok lah nikah. Apakah benar tujuan Tuhan sudah tepat di situ karena sama-sama kaya? Saya beritahu Bapak Ibu, saya sudah melayani di dalam jemaat sejak tahun 1994. Sekarang 2022. Berarti saya sudah 28 tahun melayani di gereja menjadi gembala jemaat. Saya sudah bertemu dengan banyak orang. Orang yang tadinya, wah semangat, wah pokoknya semangat 45 katanya. Saya nggak tahu kenapa semangat 45, kenapa nggak semangat tahun 2022 ya. Tapi semangat paling semangat saudara. Tapi setelah menikah, aduh Pak, ya kan dulu saya udah kasih tahu. Dulu kan saya udah beritahu bahwa kondisinya seperti ini, saya jelaskan tentang kenali temperamennya, kenali kebiasaannya. Tapi dulu bilang, ya nggak apa-apa lah Pak, ya udah cocok Pak, udah cinta kali, aku udah cinta kali Pak. Cocok lah Pak, cocok. Ya cocok-cocok, tapi harus tahu tujuan Tuhan juga. Setelah menikah baru terjadi penyesalan. Harapan saya di tempat ini tidak ada yang menyesal dalam pernikahannya. Amin. Jangan, Pak Pendeta kok tahu sih saya menyesal? Agak menyesal juga sih Pak. Ya karena ada satu buku dituliskan oleh Pak Jarod Wijanarko, katanya ada beberapa suami berniat untuk selingkuh karena merasa menyesal dalam pernikahannya. Tapi bukunya Pak Jarod Wijanarko, bukan kisah hidup kita. Karena saya percaya di sini tidak ada yang berniat, bapak-bapak tidak ada yang berniat untuk selingkuh karena nggak senang dengan pasangannya. Kok sepi banget? Amin, saudara ya. Demikian juga dengan ibu-ibu. Kita katakan perselingkuhan ditolak dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Iya, karena senang dengan istri dan suaminya kan. Kenapa bisa senang? Bukan karena nggak ada persoalan. Tapi karena kita sudah tahu apa tujuan Allah bagi kita di dalam pernikahan kita. Paulus bisa menghadapi segala tantangan, rintangan, karena dia tahu tujuan Allah dalam hidupnya. Kalau kita tahu tujuan Allah dalam hidup kita dalam pernikahan, saya percaya tidak ada yang mundur dan tidak akan rusak dalam pernikahannya kalau tahu tujuan Allah. Betul saudara? Bapak, saya beritahu nih, ibu-ibu terkadang masa-masa sekarang, saya perkirakan dan saya duga juga bertahan Pak, karena tahu tujuan Allah dalam pernikahan itu. Kalau enggak mikir-mikir masalah ekonomi, mungkin dia bisa juga mikir ke lain hati loh Pak. Tahu enggak? Ibu-ibu itu kalau pasang lipstick hanya sebelah. Sebelahnya digini-gini. Supaya merah semua. Supaya merah dua-duanya. Kenapa? Penghematan saudara. Bapak-bapak jangan ketawa gitu dong. Tanya istri dulu, benar mah? Udah Pak, mah beli nanti lipstick merek apa yang paling baik? Gitu dong, kasihan. Ya, tapi istri nggak mengeluh, kenapa? Pak, walaupun papa penghasilannya tidak seperti dulu. Dulu sekian juta. Sekarang cering-cering nyaris tak terdengar. Tinggal, ya itu pun ya receh-recehan itu. Nggak apa-apa lah. Kenapa nggak menyesal? Karena saya tahu tujuan Allah dalam pernikahan kita, Papa. Yes, aku tak biasa gitu, saudara. Langsung nyandar saudara ya. Iya kan? Amin Bapak-bapak. Wih, ibu-ibu yang amin ya. Iya kan? Sulit kan, benar ya. Ibu-ibu saya nggak tahu di Jawa itu kemarin ribut orang itu gara-gara minyak goreng loh. Di sini ada kesulitan minyak goreng nggak? Tapi saya lihat tadi di bawah ada banyak minyak goreng banyak. Iya kan kesulitan. Pak, jangan ngotot dong harus makan pakai yang digoreng-goreng. Nggak apa-apa direbus katanya. Kan seperti video singkat itu kan. Ngamuk-ngamuk. Kalau nggak digoreng saya nggak mau katanya. Kamu keterlaluan Roma gitu. Itu iklannya itu ya. Tapi kalau kita tahu tujuan Tuhan, ya kita tidak menyesal. Rasul Paulus tidak menyesali keputusannya. Tidak menyesali langkah kehidupannya. Walaupun dia mengalami penderitaan dan kesengsaraan karena ikut Yesus. Karena dia tahu ada tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita ini, pernikahan juga begitu. Ibu, saya beritahu nih, bapak-bapak jangan pikir nggak pusing. Pusing juga, betul nggak Pak ya? Dalam keadaan ekonomi sekarang, mau keluar rumah, mau kemana? Di rumah saja diomeli istri. Istri bilang, ya mau keluar tuh Pak, kok di rumah aja? Nanti Bapak itu bisa berakar loh Pak, di tempat kursi itu loh Pak.
Kenapa? Duduk terus dari tadi. Pagi duduk sih, nanti berakar, nanti bertumbuh lagi. Bertunas lagi Bapak ini nanti. Soalnya duduk terus. Iya kan? Akhirnya istrinya, papanya, suaminya bilang, "Mah, kopi mah." Kopi. Ya ampun, kopi itu ada kopi kok. Loh, kok itu gantinya ngopi aja itu. Pakai kopi kok. Iya kan? Tapi Bu, saya beritahu, bapak-bapak juga pusing mikir apa ya lakukannya, apa yang mau dikerjakan ya. Ibu, saya beritahu nih, rahasia, rahasia. Tadi malam kami ada VMM di sini. Kaum bapak mengatakan, menceritakan tentang pergumulan mereka, masalah ekonomi dan masalah keuangan. Ibu, dukung dalam doa. Jangan banyak diomelin dong. Didoakan, Papa, kalau mau keluar rumah, Papa, kiranya berhasil. Kiranya ada berkat Tuhan. Nanti akan Tuhan tolong pulang membawa berkas-berkasnya kira-kira besok. Kalau dikatakan begitu, suami akan bilang, wah melangkah dengan pasti saudara. Dan waktu dia pulang, wajahnya agak sedikit gimana, udah tahulah, ini pasti hasil nggak ada ini. Ya kan, wajah sudah, Pak baru pulang ya, mau minum kopi, minum teh, atau minum apa, susu, atau gimana? Yang dingin atau yang panas? Yang dingin juga nggak ada. Yang panas juga habis. Kopi nggak ada. Terus bagaimana kalau kau bisa nawarin? Kita doa bersama-sama. Ya tapi yang penting suami bisa datang pulang dengan semangat, saudara. Jangan langsung diomeli, Bu. Jangan langsung diomelin. Mereka juga berat di luar. Amin, Bapak-bapak. Wis, kalau ini langsung kompak, Bapak-bapak. Amin. Kelihatannya Bapak-bapak, iya Pak, benar Pak Pendeta, benar Pak. Ngomong yang kencang Pak, itu omongan ke istri saya Pak, kira-kira ya. Supaya istri saya jangan banyak ngomong gitu saudara, supaya jangan ngomel terus gitu. Iya kan? Tapi saya beritahu, situasi memang bisa tidak menyenangkan. Tapi kalau kita punya pemahaman yang benar tentang tujuan Tuhan, dan kita berkomitmen di situ, dan kita katakan suami istri berkata, Pak, memang sekarang masa yang sulit, tapi saya percaya Tuhan sudah mempersatukan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali maut. Kapanpun, kalau dimanapun kita berada, asal tak bersama dengan Papa, asal tak dengan Mama, saya bahagia. Karena kebahagiaan dari Tuhan akan dinyatakan bagi kita, itu janji Tuhan. Wes, istrinya bilang, Papa peluk dong. Gitu, ya. Iya kan? Tapi kalau kamu ngamuk, udah jauh. Kamu tambah bau sekarang katanya. Gitu. Tapi kalau diucapkan kata-kata yang indah, kata dramatis, istri bilang, iya Pak ya. Dompetmu makin tipis, tapi cintamu makin tebal. Ya kan? Dan istri bilang, iya oke lah, nggak apa-apa. Di luar sana banyak orang yang kaya, tapi yang kaya dengan cinta hanya kamu seorang. Yes, saudara, ya kan? Iya kan? Iya kan, Pak, Ibu nanti pulang ke rumah, katakan, iya Papa, wajah Papa saya lihat memang sudah semakin tua, tapi cintamu tetap cerah di hatiku, saudara ya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kenapa? Karena ada value, nilai dalam hati kita, hidup kita ini digerakkan oleh tujuan Tuhan dan bergerak untuk tujuan Tuhan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian juga kalau kita bergereja. Ada orang zaman sekarang, kenapa kita nggak gereja itu lagi? Di sana lebih ramai dah. Terus kenapa di sana? Oh pendetanya sana lebih baik dah. Kenapa pindah ke gereja? Oh di situ gereja itu banyak uangnya dah. Kenapa ke gereja itu? Oh di gereja itu setiap kita ibadah dikasih beras 5 kilo. Loh ini kita ini mau bergereja, mau cari beras, mau cari sembako, atau mau cari Tuhan, atau karena Tuhan. Perlu ada jelasnya. Saya beritahu, harus mengerti juga. Di mana kita bergereja, di mana kita berjemaat, karena kita tahu ada tujuan Tuhan bagi kita. Sehingga Tuhan mempercayakan, menempatkan kita dalam sebuah jemaat. Karena ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Kita bukan hanya untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Tapi Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya di gereja, di jemaat. Di mana dia mempercayakan kita. Tujuan itulah yang kita hidupi. Kalau kita hidup dalam tujuan tersebut, saya percaya sangat-sangat yakin bahwa kita akan sampai kepada garis akhir. Dan kita akan memperoleh mahkota kemenangan. Karena Tuhan yang menyertai kita dalam jalan-jalan hidup kita. Amin saudara. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya beritahu, miliki tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita bergereja? Saudara dikasih Tuhan, saya melayani Purwakarta sejak tahun 1994. Latar belakang kehidupan saya dari sebuah desa yang sangat terpencil, namanya Sipodang, di Tapanuli Tengah, di Sumatera Utara, dan tempatnya sangat terpencil. Saya juga bertanya, Bu, waktu saya sampai di Purwakarta, kok bisa saya sampai di kota Purwakarta? Tetapi saya ingat apa yang Tuhan lakukan. Suatu ketika saya bermimpi, waktu saya masih di kota Bandung, bermimpi saya ada di sebuah pasar dan ada di persimpangan jalan, dan saya tidak tahu itu ada di mana.
Dan Tuhan katakan pada saat saya bermimpi tersebut bahwa Tuhan akan menempatkan saya di tempat itu, di kota itu. Saya berpikir, di mana ini? Dan waktu saya suatu ketika sampai di kota Purwakarta, saya kaget. Kota itu yang dalam mimpi saya sebenarnya tidak memikirkan itu. Tapi saya sampai di situ tiba-tiba saya ada di pasar tersebut. Pasar tradisional. Dan loh, ini pasar itu. Dan saya ingat bahwa Tuhan merencanakan saya ke tempat ini. Dan saya beritahu Bapak Ibu Tuhan, sampai hari ini, saya sudah berulang kali diminta pindah dari kota Purwakarta. Tapi saya katakan, harus saya tahu tujuan Tuhan yang jelas. 24 tahun, bukan hal yang mudah loh Bapak Ibu. 28 tahun, 1994, 2020, ya 28 tahun. Bapak Ibu jangan pikir, oh berarti Bapak usianya berapa? Ya saya udah bilang tadi kan, ya sekitar ya 28, berarti 29 lebih dikit lah. Ya kan. 28 tahun, saudara. Kenapa? Sekali lagi saya katakan pergumulan ada, masalah juga banyak, waduh banyak. Tapi saya ingat tujuan Tuhan bagi saya adalah untuk melayani Dia. Pada saat saya masih ada di kota Medan, Tuhan memberikan saya firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya maka Ia akan bertindak. Dan saya melihat sampai hari ini Tuhan menolong, Tuhan bertindak dan menyertai segala-galanya. Kenapa? Karena saya berjalan dan bertindak di dalam tujuan Tuhan. Kalau tujuan saya sebagai manusia, saya mau mengalami banyak hal. Saya ingin menikmati banyak hal. Tapi waktu saya mengatakan saya mau menikmati banyak hal, ingin mengalami banyak hal, saya katakan bukan keinginan saya, bukan kemauan saya, tapi apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan yang dilakukan oleh Paulus. Di dalam hidupnya melayani Tuhan, dia menderita, bahkan dikatakan dia senang menderita, saudara. Senang mengalami penderitaan itu dia menyesal dia. Dia malah senang. Dia malah mengalami rasa sukacita dalam semua pergumulan yang ada. Saya sudah pernah cerita di tempat itu, tapi Bapak Ibu yang belum tahu saya ceritakan. Ya, memang istri saya sudah berulang kali mengatakan jangan terlalu sering ceritakan itu Pak. Kami ibadah di Purwakarta pernah di kandang kambing loh. Di kandang kambing. Kok bisa Pak? Nggak ada tempat. Ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyukai kalau kami melaksanakan ibadah di kota. Kami ibadah di pinggiran kota. Ada sebuah hotel. Hotel itu sudah nggak laku. Dan ada aulanya. Karena hotel itu tidak laku, di pinggiran kota, dibuatlah menjadi kandang kambing. Dan saya bertanya, boleh nggak dipakai aulanya Pak? Boleh. Berapa sekali pakai? Oh gampang, satu hari 50.000. Oh kaget saya, 50.000. Aula hotel 50.000. Saya bilang, kita lihat Pak. Dilihat tempatnya, banyak kotoran-kotoran kambing. Saya pikir kotoran kambing. Terus ini Pak, iya kalau Bapak mau silahkan. Kalau nggak mau nggak apa-apa, 50.000 aja. Terus bagaimana dengan hal ini Pak? Ini ada benda-benda pupuk-pupuk ini bagaimana nih? 1 minggu pupuknya kan nggak pernah dipel tuh. Dia bilang, ya terserah Bapak, mau ibadah sambil di situ silakan, mau dibersihkan silakan. Nanti kami kasih karung katanya. Saudara tahu, setiap tahun kami ibadah di situ, setiap hari Minggu, karena ibadahnya sore pada saat itu, saya bawa karung. Dimasukkan ke situ. Dimasukkanlah ke karung tersebut. Enak juga itu tukang hotel itu. Manajernya saya mau masih ingat, orang Manado. Tapi dia bilang, torang bersaudara semua. Jadi mungkin karena saya torang, dibilang kita torang bersaudara. Katanya saudara. Ya kan? Jadi bersaudara kami semuanya. Dan dikumpuli saudara, dibayarlah 1 bulan itu 200.000. Tapi dengan catatan, ya itu tadi. Hasil-hasil alam itu tadi. Setiap minggu saya kumpulin tuh. Yang paling memprihatinkan adalah, saya sebut memprihatinkan atau mengasikkan, kalau ibadah jam 5 sore, biasanya sore kambing pulang ke kandang. Nah itu saudara. Sementara saya khotbah, mereka maju ke depan. Tanpa altar call, saya nggak ada tantangan maju ke depan. Dan mereka bilang suaranya, mbe, contoh aja ya, jangan bilang, oh kambing, jangan cari kambing, bukan. Suaranya begitu, saudara. Dalam pengertian saya, mbeknya itu berkata begini, pengertian loh ya, jangan sampai kok Bapak bisa tahu bahasa kambing? Dalam pengertian saya, mereka sedang berkata, cepat we, gitu, gantian we, gitu. Karena waktunya mereka masuk ke kandang. Jadi kami ibadah jam 4, jam 5 mereka sudah ikut juga, tambah jumlah jemaat di dalam. Tapi yang menurut bersyukur sekali, jemaatnya setia tuh, ikut juga tuh mereka itu. Ya kan, mereka ya setahun tuh. Setahun kita naik bis dari kota, ke pinggiran kota. Dan kita
Seperti itu. 1 tahun. Wah, kalau pikir-pikir seperti itu, jauh-jauh banget saya ya dari Sibolga datang ke sini hanya ngurusin kambing. Tapi saya datang ke situ bukan karena ngurusin kambing. Bukan karena ngurusin kandang domba itu. Karena saya datang ke situ ada tujuan Tuhan untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan di kota Purwakarta. Amin. Dan saya juga tahu, mulai dari kemarin saya bincang-bincang dengan Ibu Jingjing dan juga Pak Endro. Keadaan mereka di sini juga hadir di kota ini. Karena mereka tahu tujuan Tuhan. Dan mari kita dukung. Amin. Ibu Jingjing dan Pak Endro ada di kota ini karena tahu tujuan Tuhan. Mari kita dukung. Amin. Puji nama Tuhan. Dukung dong. Supaya jangan bilang, kok bisa begitu ya. Malah diomongin. Pak, Ibu saya beritahu. Ada juga orang Kristen ngomongin pendetanya. Ngomongin, pendeta kita ya. Kok begitu ya, susah banget gitu ya. Pendeta kita ya, kayak kekurangan ya. Jangan diomongin, langsung disumbang aja, saudara. Iya kan? Kalau lihat wah pendetanya kok begitu, jangan ditanya, langsung tanya, nomor rekening Bapak berapa, saudara? Iya dong, ini kan diomongin. Kalau misalkan, kayaknya ya makanya tadi saya lihat pakai itu aja itu, ikan teri. Memang teri Medan sih, memang saudara. Tapi ikan teri ya dibagi satu-satu orang, ikan teri satu-satu orang. Memang 1 ekor, tapi 1 ikan teri, saudara. Jangan diomongin, langsung aja telepon. Halo, Grab ya? Iya, tolong kirimkan dong capcay, Puyung Hai, Barongsai gitu. Kirimkan dong gitu dong. Kirimkan ke alamat ini gitu dong. Setuju ibu-ibu? Amin. Kalau masak ya tante di rumah masakan tambah yang agak banyak dikit dong, ya kan? Biar ya dibagi baru ada apa ini tante? Ini ada masakan nih. Kok bisa tumben? Enggak, saya masak tadi kebanyakan. Nah kan gitu. Jangan bilang, saya masak karena kamu kasihan. Jangan dong. Jangan kasihan sampai gak enak gak ngomong gitu. Saya masak tadi kebanyakan. Udahlah, ingat ya udah antar ke sini lah. Oh, terima kasih banyak tante kan gitu. Tapi kalau diomongin, kasihan ya. Memang 1 orang 1 ekor tapi ikan teri gitu. Ya. Juga sama. Kalau ada saudara seiman kita ada yang mengalami kesulitan, jangan banyak diomongin di luar sana. Harus tahu, aku ada di sini bukan satu kebetulan, saya tahu dia menderita. Saya punya kemampuan, punya berkat, supaya saya menjadi berkat bagi dia. Dan saya percaya kalau kita menjalankan pola hidup dalam gereja mula-mula itu, saling menolong, saling menopang, saling memberkati, saling memperhatikan. Wow, saya percaya, sorga turun ke bumi. Suasana sorga turun ke jemaat Palembang yang di tempat ini. Amin. Makanya saya katakan tadi, saya tidak berlebihan. Kalau saya katakan, hari ini kita bertemu di sini, tahun depan kita bertemu lagi di sini, tahun berikutnya bertemu lagi di sini, tahun 2025 kita bertemu di gedung yang baru. Kalau kita semua bergerak bersama, tapi harus tahu tujuan Tuhan. Iya kan? Apa tujuan Tuhan? Waktu kita ada di sini, apa ya tujuan Tuhan buat saya? Kenapa ya Tuhan bawa saya ke kota Purwakarta? Kenapa ya Tuhan bawa saya ke jemaat di Palembang ini? Ada apa ya? Tanya Tuhan, jangan tanya teman. Kenapa ya? Kamu kok bisa datang ke gereja sini ya? Pendetanya baik banget. Terus gimana? Saya datang ke sini karena pendetanya suka traktir, ajak ke kafe lagi. Jadi gara-gara itu doang. Besok nggak diajak lagi ke kafe, kabur saudara. Jangan itu tujuannya. Harus tahu Tuhan, mengapa saya ada di sini. Tuhan, mengapa saya ada di jemaat ini. Mengapa saya ada di kota ini. Ada di sini yang tidak lahir di Palembang, tapi ada di Palembang. Ada, tolong angkat tangan. Tidak lahir di Palembang, tapi ada di Palembang. Prabu Muli, lahir Prabu Muli. Itu bukan, menurut Bapak Ibu, kebetulan enggak itu? Ada rencana Tuhan enggak? Ada rencana Tuhan enggak? Ada dong. Ada tujuan Tuhan enggak? Ada. Misalnya tiba-tiba seperti istri saya ini pernah, istri saya ini, istri saya ini lahirnya di Pekalongan, kuliahnya di Malang, pernah pelayanan sama-sama dengan Ibu Jingjing sama juga Pak Endro. Tiba-tiba berangkat dia ke Bandung, bertemu dengan saya, BTL, Batak Tembak langsung. Ternyata dia jatuh cinta sama saya, saudara. Kok bisa ya? Ada tujuan Tuhan? Ada dong. Iya kan? Jangan bilang memperbaiki keturunan. Bukan, saudara. Kami nikah bukan memperbaiki keturunan, bukan. Karena siapapun dia menikah sama siapa, kalau di dalam Tuhan keturunannya pasti baik. Karena anak-anak orang yang takut akan Tuhan, pasti baik dan diberkati Tuhan. Amin. Ya, tapi bertemu, saudara. Maka waktu saya pulang ke Sibolga, anak-anak saya, anak kami ada 2 laki-laki, dua-duanya laki-laki, tinggal menunggu 2 anak perempuan, menantu maksud saya. Ya karena nanti akan ada, saya nggak tahu apakah dari Palembang atau dari mana, saya nggak tahu. Ya kan nanti akan ada anak perempuan 2 lagi anak kami dari menantu maksud saya.
Dan mereka pulang. Anak saya jangkung ya, ada fotonya ya. Tinggi saudara, putih saudara. Ganteng, gantengnya sih agak sedikit di atas saya lah gitu ya. Ya, kalau dia memang di level 10, saya di level 5 kira-kira begitu. Lebih ganteng, dan ibu saya bilang, ini putih kali anakmu. Bahasa Bataknya, tahu nggak bahasa Batak? Kalau saya mau, butar mah anakmu. Anakmu dong, katanya. Anakmu ini katanya. Iyalah, golongan darahnya sudah dicek, udah cek anak saya itu. Botar kali, putih kali maksudnya. Putih banget. Saya bilang, iya itulah sedikit memperbaiki ketarunan, saudara. Lebih jangkau, saudara. Tapi saya bukan itu tujuan saya, bukan itu. Tapi tujuannya menikah karena juga Tuhan. Saya ngomong kepada dia waktu itu, kamu gak usah lah, jangan menikah dengan saya. Kamu tahu kan, ya kan saya pendeta. Gak punya investasi banyak, gak punya uang banyak, gak punya aset yang banyak. Aset saya hanya satu, Alkitab, saudara. Benar, waktu saya melamar dia, bertepatan waktu itu Pak Bambang Wijaya yang menemani kami melamar, Pak Bambang katakan kepada saya begini, Dr. Bambang Wijaya katakan, kamu bawa apa? Nggak ada, Pak. Emas nggak ada, nggak ada. Uang nggak ada juga. Sejadah ada nggak sejadah? Nggak ada, Pak. Loh, lalu kita bagaimana? Baru Pak Bambang katakan, salib nggak ada, Pak. Alkitab juga nggak ada. Pak Bambang suruh saya cari Alkitab di seluruh kota Pekalongan. Ternyata gereja-gereja, nggak tahu apa wajah saya terlalu seram. Saya bilang, saya mau melamar, minta Alkitab. Oh, nggak ada Pak. Seluruh gereja yang saya temui di kota Pekalongan, katanya ada Alkitab di gereja mereka. Kayaknya perlu juga sih disiapkan satu Alkitab. Siapa tahu ada yang mau melamar mendesak, butuh Alkitab di bawah gitu Pak Andrew ya. Ya, nggak ada katanya. Saya keliling-keliling lagi di kota Pekalongan, saya lihat ada toko buku buka. Baru dibuka dikit toko bukunya. Saya masuk ke situ, saya mau beli Alkitab. Dibilang, kami belum buka Pak. Ada Alkitab nggak? Ada. Saya langsung menerobos ke dalam, saya langsung ambil Alkitabnya, saya tinggalkan uang saya. Pak, ada apa ini? Ada apa ini? Berapapun harganya, nanti kita hitungan, saya mau melamar, saya harus bawa Alkitab karena nggak punya modal, saudara. Jadi modal saya melamar dia pakai Alkitab, saudara. Kok bisa diterima? Iya kan? Karena saya bilang, kekayaan yang terbesar adalah firman Tuhan. Pendeta, saudara, pendeta. Tapi jangan ya, anak muda jangan buat itu ya. Hati-hati loh, kalau kamu nggak merasakan ada tuntunan Tuhan bagi kamu, jangan lakukan itu. Nanti kamu diusir calon mertua, saudara. Herannya, saudara, calon mertua saya baru melamar, kan? Lugu, tulus, dan ikhlas menerima lamarannya. Sah melalui Alkitab, saudara. Aduh, sampai Pak Bambang katakan begini. Heran itu, papa mamanya Pang-Pang. Kenapa, Pak? Heran, kamu datang melamar pakai Alkitab diterima ya. Saya bilang, jangankan Bapak, saya juga heran. Kenapa bisa begitu? Dan saya beritahu, selama kami hidup, selama kami menikah, tahun 1997 kami menikah, dan sekarang sudah tahun 2022, tentunya sudah 25 tahun pernikahan perak ya. Dan menjalani semuanya, saya beritahu, saya belum pernah kasih istri saya makan batu. Makan dong. Pasti enak, kadang-kadang enak. Puasa sering juga. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Semua kita jalani dengan indah karena kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tujuan Tuhan. Di dalam berjemaat juga begitu. Apakah semua baik-baik saja? Pak, Ibu, saya beritahu, ada saja tuh yang bikin telinga panas tuh. Ternyata dia ngomongin kita ya. Kebangetan tuh Sinci itu dah. Padahal saya kompak loh sama dia, tapi dia ngomongin saya. Ya, tapi udahlah, lupakan saja semuanya itu. Jalani karena kita berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita menjalani kehidupan ini setia sampai garis akhir. Dia berjalan, dianiaya, dicederai, diludahi, dimaki, tapi dia tahu tujuan Bapa dalam hidupnya, menyelesaikan pertandingan sampai ke garis finish, sampai di kayu salib. Dan apa yang terjadi? Keadaan itu dikatakan oleh Alkitab bahwa Bapa memuliakan dia lebih tinggi dari segala-galanya. Kenapa? Karena setia dalam tujuan Tuhan. Katakan sama-sama, komitmen dalam tujuan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena komitmen di dalam tujuan Tuhan, hasilnya adalah kalau kita melihat di dalam catatan yang sudah kita dengarkan firman Tuhan. Pertama, Paulus menerima mahkota dan keselamatan. Jadi kalau nggak komitmen, jangan saya mau beritahu nih, tergantung pemahaman Bapak Ibu, apakah keselamatan itu permanen, nggak akan hilang, atau bisa hilang. Tapi saya beritahu,
Kalau ada orang tidak komitmen dalam tujuan Tuhan, tidak komitmen dalam rencana Allah dalam hidupnya, saya beritahu, keselamatan juga bisa hilang. Jadi kalau misalkan ada orang nih, percaya Yesus, keselamatan pasti. Murtad, keselamatan hilang. Jangan bilang, oh saya pokoknya di sini sudah ada salib. Kalau Bapak nggak percaya, lihat nih, belahlah dadaku, salib ada di sini. Lihat di punggungku, tato salib sebesar begitu. Mau sebesar apapun tato salibnya, kalung salib sebesar apapun, kalau tidak dalam Yesus, tidak ada jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan hanya dalam Yesus, dan komitmen sampai garis akhir akan menerima mahkota kebenaran dan keselamatan. Tujuan Allah dalam kehidupan kita, dan pasti mengalami apa? Yang kedua, pasti mengalami kemenangan. Katakan sama-sama, pasti mengalami kemenangan. Komitmen dalam tujuan Tuhan pasti akan mengalami kemenangan. Pastikan itu dalam hidup kita. Jangan berkata, wow ini keadaannya persoalannya tidak mudah Pak. Tapi saya beritahu, saya pastikan, saya mau menggaransikan, memberikan jaminan sesuai firman Tuhan. Kalau kita komitmen di dalam tujuan Tuhan, pasti akan berkemenangan. Garis akhirnya pasti finishing well. Tapi ada masalah Pak. Iya, ada masalah. Tapi garis akhirnya akan berkemenangan. Yakinlah. Yang ketiga Bapak Ibu kasih Tuhan, pasti mengalami penyertaan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan tujuan Tuhan. Ini yang luar biasa. Dia menyertai kita. Kalau kita melakukan sesuatu bukan dalam tujuan Tuhan, dia nggak menyertai kita loh. Jangan katakan begini, suatu ketika ada orang jam 10:30. Lanjut ya. Suatu ketika ada orang berkata kepada saya, Pak, saya mau tanya Pak. Kenapa? Suaminya belum bertobat, belum ikut Yesus. Suaminya itu suka adu ayam. Ayam Bangkok itu loh. Tahu kan Pak ya? Ayam Bangkok. Yang suka diadu, biasanya taruhannya berapa Pak? Oh nggak tahu ya, Jemaat Palembang berarti polos semua ya. Karena nggak pernah taruh. Kalau tahu ya kan, kalau tahu agak mencurigakan gitu ya, ya kan. Si bapak serius banget natap saya. Saya nggak bicarain pribadi loh Pak, ya kan. Ya jangan sampai nanti ada masalah di antara kita ya Pak. Pak jangan bilang-bilang Pak, istri saya belum tahu gitu. Taruhan Pak, taruhan. Ngadu ayam. Jadi kata istrinya setiap suaminya mau pergi adu ayam, dia bilang, Ma doain ya supaya menang. Dia tanya kepada saya, Pak, boleh nggak didoain? Doain siapa? Doain suami saya. Oh boleh. Loh, kok Pak, kok bisa? Iya, jangan doain supaya menang. Doain supaya dia bertobat. Oh gitu Pak. Tapi kejadiannya Pak begini. Kenapa? Waktu suami saya mengatakan, doakan ya Ma, dia pulang menang. Tapi ibu doakan nggak? Enggak sih. Dan suami mengatakan, terima kasih ya Ma ya doanya. Kita menang loh. Menang berapa Pak? Ini ada menang 5 juta. Buat Mama ya. Terima nggak 5 jutanya? Wah, saya bilang, Ibu, Enci terima nggak? Nah itu dia Pak. Itu dia. Berat. Tapi saya katakan begini. Kalaupun dia menang, itu bukan hasil doa. Jangan bilang, iya Pak, doa saya manjur loh Pak. Kenapa? Doa saya, setiap saya doakan, suami saya adu ayam menang Pak. Saya beritahu, Tuhan tidak urusan seperti itu. Terlalu kecil, Tuhan nggak mau Tuhan mengurus begitu. Jadi kalau ada orang, misalkan nih, Ci, mau saya kasih tahu ya, kalau ada suami mau pergi main ngadu ayam, bilang doain, jangan doain menang. Doain supaya bertobat. Tuhan, aku berdoa. Supaya suamiku ini bertobat. Uang yang disiapkan untuk adu ayam, jangan lagi untuk adu ayam. Kasihan ayamnya. Biarlah ayamnya nanti kami panggang aja, nanti kami goreng nanti malam. Ya kan? Ya, supaya uangnya diberikan juga kepada saya. Kadang-kadang begitu Pak, Ibu, lomba burung misalnya. Ya, di sini ada nggak lomba? Lomba burung, berkicau burung itu. Taruhan juga itu. Benar ya Pak ya? Taruhan juga ya Pak ya? Dari belakang ada yang jawab. Tapi orang melakukan ya Pak ya, bukan Bapak ya. Ya, ya adu burung. Kadang-kadang, waduh, apa penggemar burung? Kadang-kadang burung pagi-pagi sudah dimandiin, dikasih makan, disiulin. Istri nggak disiulin, saudara. Istri, Pak, ada apa sih? Kok berisik banget? Saya lagi ngurusin burung nih. Burung diurusin istrinya. Mau minta beli sarapan, nggak bisa dibeliin. Di Jawa, bukan di Palembang. Bukan di Palembang. Saya takut nanti Bapak Ibu, nanti kalau saya di pinggir jalan, nggak bisa pulang saya nanti ke Purwakarta. Saya pikir-pikir kadang-kadang, aduh ini kok parah banget. Tapi kenapa bisa semua itu terjadi? Saya mau katakan, kadang-kadang karena banyak orang yang tidak tahu tujuan Allah dalam hidupnya. Tapi saya beritahu, kalau kita menjalani, tahu tujuan Allah, jalani tujuan Allah, saya pastikan kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Dia tidak menyertai yang lain, dia menyertai kalau kita bergerak dalam tujuan Tuhan. Yang berikutnya adalah, kalau Tuhan menyertai kita, dan kita akan sampai garis akhir, mengalami janji Tuhan, dan tidak pernah dikecewakan. Sekali lagi, ini terakhir.
Saya berdoa, suatu saat kelak, kita berjumpa di sorga. Jangan sampai nanti, wah, gitu. Bisa saling kenal kan di sorga kan? Si Bapak itu. Mungkin saya nggak lupa wajah Bapak Ibu kan. Nanti kan wajah kita kan dirubah dengan tubuh kemuliaan kan. Tapi itu kan Pak Pendeta Torang itu ya. Itu orang yang dulu itu ya. Bapaknya gantengnya nggak berubah, tetap jelek gitu. Ya kan, gantengnya kan kadang begitu kan, untuk tidak mengatakan orang kamu tetap jelek enggak, tapi gantengnya kamu yang nggak berubah dari dulu ya gitu. Saudara. Ya agak sedikit halus saudara ya kan, gantengnya tetap sama gitu. Ya tapi kan kalau kita tubuh kemuliaan kan diperbaharui. Nah kita bisa bertemu. Kenapa? Karena saya percaya setiap kita yang hidup dalam tujuan Tuhan akan sampai garis akhir dan dalam hidup kita tidak akan dikecewakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Cik. Amin ya. Tetap semangat, tetap setia, dan harapan saya sekali lagi tahun depan kita bertemu di sini karena semuanya kita tetap setia, komitmen dalam tujuan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemusik mari maju ke depan. Saya akan langsung mengajak kita menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh saya mau iring Yesus. Semua kita yang dalam ruangan ini, sungguh-sungguh arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dengan pernyataan iman kepada Tuhan, saya mau iring Yesus. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Katakan dengan imanmu. Saya mau iring Yesus. Ya Tuhan Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun hidup susah. Meskipun saya menderita karena Yesus. Menderita karena Yesus. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Katakan dengan segenap hati kita. Saya mau iring Yesus. Ya Tuhan, dengarkan nyanyian kami. Saya mau. Dengarkan suara hati kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Arahkan hati kepada Yesus. Saya mau iring Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dengarkan suara nyanyian kami. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Katakan dengan yakin kepada Tuhan. Haleluya. Meskipun saya susah, menderita karena Yesus. Saya mau hidup Yesus. Haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita karena Yesus. Meskipun saya susah, menderita karena Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan itu punya tujuan yang sangat indah dan mulia atas kehidupan kita. Tapi seringkali manusia mau membuat tujuannya sendiri. Dan terkadang juga manusia tidak mau hidup dalam tujuan Allah. Karena merasa tujuan dia yang lebih baik daripada tujuan Allah. Saya beritahu tujuan Allah yang terbaik. Dan tujuan Allah itu menjadi terindah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pahami tujuan Allah dalam kehidupan kita.
dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis Bapak Ibu, di dalam pelayanan Bapak Ibu. Pahami tujuan Allah. Kita tidak hanya menyenangkan diri kita, bahkan ada kalanya di saat kita hidup dalam tujuan Allah, ada hal-hal yang membuat kita menderita, bahkan menderita karena Kristus. Paulus mengalami hal itu, tapi dia berkata, aku senang. Walaupun aku menderita, aku kekurangan, aku senang. Dia tidak menyesal. Kenapa? Karena dia tahu hidup dalam tujuan Allah akan membawa dia ke dalam garis akhir yang terbaik, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan Bapak Ibu guys, Tuhan saya beritahu, hidup kita adalah milik Allah. Hiduplah dalam tujuan Allah, karena tujuannya tidak pernah mengecewakan. Pahami dan jalani tujuan Allah dalam hidup Anda. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, jika Bapak Ibu, saudara-saudara guys Tuhan, pagi hari ini menerima dan menangkap rema dari Tuhan, ada tujuan Allah yang spesifik yang Tuhan berikan bagimu hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu, lakukan dengan segenap hati, berjalan dalam sungguh-sungguh. Lihatlah, hidupmu akan dibawa kepada progres demi progres. Tuhan akan membawa kepada kehidupanmu kepada the next level yang baru dan lebih yang baru. Dan saya percaya hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari kemenangan, menjadi hari-hari kepeningkatan, menjadi hari-hari pertumbuhan, karena tujuan Allah akan tetap diwujudkan dari manapun kita berada. Bagaimanapun caranya, tujuan Allah tidak pernah gagal. Itulah sebabnya hiduplah dalam tujuan Allah. Itulah sebabnya saya katakan melalui nyanyian ini, meskipun saya hidup susah, menderita karena Yesus. Menderita bukan karena persoalan yang kita alami, bukan persoalan yang kita buat, tapi karena menderita karena Yesus. Kalaupun itu harus terjadi, meninggalkan kesenangan kita, meninggalkan hal-hal yang menyenangkan bagi diri kita, demi Kristus, saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu sekali lagi, saya mengajak Bapak Ibu, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Meskipun saya susah, menderita karena Yesus. Katakan dengan sungguh, saya mengiring Yesus. Bapak dan Ibu, katakan komitmenmu kepada Tuhan. Meskipun saya susah karena Yesus. Meskipun saya susah, menderita karena Yesus. Saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya setiap firman yang kami dengar tidak akan sia-sia, akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Setiap kami akan hidup di dalam tujuan Tuhan yang sebenarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saudara kasih. Saudara diberkati hari ini. Mau suruh datang lagi? Siap-siap Pak orang diundang lagi datang. Oke, baik saya serahkan kepada Diana. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.